Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dan terus memberkati kita di dalam kehidupan kita semua. Ya, baik, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita, hidup kita, adik-adik, supaya kita mau memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita melakukan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, mari sejak kecil kita mau mencintai Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami masih ada, kami masih sehat, dan kami memuliakan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi akan setiap guru-guru sekolah minggu yang mengajar, yang memimpin pujian, yang memainkan musik. Biarlah kami semua diberkati pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menyertai ibadah kami. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa ada satu pribadi yang terus melindungi kita, terus memelihara akan hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Kita melakukan pujian, siapa yang melindungiku pagi, siang, dan sore hari, serta malam hari. Siapa melindungiku pagi hari? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Siapa melindungiku siang hari? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Siapa melindungiku sore hari? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Siapa melindungiku
malam hari. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi, siang, sore, malam, setiap waktu ku dijaga senantiasa bagai biji matanya. Pagi, siang, sore, malam, setiap waktu ku dijaga senantiasa bagai biji matanya. Ku dijaga senantiasa bagai biji matanya. Ku dijaga senantiasa bagai biji matanya. Ya, baik adik-adik, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Yohana. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita melakukan pujian. Di dalam dunia ini ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Nah, adik-adik, sekarang duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah menolong kami, menuntun kami, bahkan memberkati kami di hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami, berikan kepada kami telinga yang mau dengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita telah belajar tentang Allah memanggil Abram dan memberkati Abram. Allah menyuruh Abram pergi ke suatu tempat yang tidak dia tahu. Tetapi sekalipun dia tidak tahu, dia taat kepada Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Waktu Abram pergi ke tempat itu, Abram pergi tidak sendiri. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot keponakannya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Kejadian 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18 tentang Abram dan Lot berpisah. Namun sebelum itu Kakak Yo punya satu video, kita nonton yuk, ayo. Adek. Oh iya, ada apa Dek? Kakak, ini tadi ada titipan. Ada orang datang ke rumah, tapi karena pintu rumah masih tutup, jadi dia titip ke saya. Dia bilang nanti kasih kakak aja. Oh, iya.
Oke. Wah, terima kasih ya. Kalian bawa deh. Ya, sama-sama. Pulang dulu, Kakak. Yuk, hati-hati. Yeay, asik dapat kado. Kado saya 2. Saya dapat kado 2. Tapi, kok yang ini kadonya seperti ini? Pasti isinya jelek. Bungkusnya aja sudah jelek. Tapi, yang ini cantik. Pasti isinya bagus. Bungkusnya aja sudah bagus. Senang deh. Kita buka yuk. Wah. Wow, besar sekali kadonya. 1, 2, 3. Ini besar sekali. Apa ya? Lihat yuk. Ya. Oh, Yupi. Tapi ini mungkin ini bagus. Ayo kita buka yuk. Tapi semuanya hitung ya. 1, 2, 3. Wow, keren. Hah? Keren. Wah, pasti ini mahal. Pasti bagus. Kita coba yuk. Ayo. Wah, bajunya cantik sekali dan membuat saya juga semakin cantik. Nah, ternyata apa yang kita pikir bagus belum tentu itu bagus, dan apa yang kita pikir jelek belum tentu juga dong itu jelek seperti tadi. Sekalipun bungkusannya jelek seperti ini dibandingkan dengan ini, tetapi isinya dong terdapat baju yang cantik sekali yang membuat saya jadi semakin cantik dan saya suka. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18 tentang Abram dan Lot berpisah. Nah, adik-adik, siapa yang tahu mengapa Abram dan Lot keponakannya itu harus berpisah? Begini adik-adik, Abram dan Lot keponakannya itu harus berpisah karena pada waktu itu mereka sama-sama telah memiliki hewan ternak yang sangat banyak. Tapi bukan hanya itu saja adik-adik, mereka juga memiliki hamba yang banyak. Nah, inilah yang membuat mereka harus berpisah supaya tidak terjadi pertengkaran antara mereka dan juga antara hamba-hamba mereka. Abram pada waktu itu menyuruh Lot untuk memilih terlebih dahulu kemana ia mau pergi dan tinggal di sana. Abram mengatakan kepada Lot seperti ini, "Kalau kamu ke kiri, maka aku akan ke kanan. Kalau kamu ke kanan, maka aku akan ke kiri." Nah, di sini kita melihat bahwa Abram memberikan kesempatan kepada keponakannya Lot untuk memutuskan terlebih dahulu apa yang menjadi pilihannya. Lalu, ketika Lot keponakannya Abram mendengar Abram mengatakan seperti itu, Lot melihat ke kanan, Lot melihat ke kiri, dan pada akhirnya Lot memilih seluruh lembah Yordan, tanah yang hijau, tanah yang subur untuk dia tinggal di sana. Adik-adik tahu? Itulah Sodom.
Adik-adik tahu tidak? Orang Sodom adalah orang yang sangat jahat dan orang yang berdosa terhadap Tuhan. Nah, itulah yang dipilih oleh Lot keponakannya untuk tinggal di sana. Sedangkan Abram memilih untuk menetap di tanah Kanaan, tempat yang tidak sehijau dan sesubur seperti sungai Yordan itu. Nah, adik-adik, setelah mereka berpisah karena ketaatan daripada Abram dan kepercayaan Abram kepada Allah yang sungguh-sungguh, Allah berfirman kepada Abram untuk memberkati Abram dengan berlimpah, bahkan diberkati jugalah semua keturunan Abram. Nah, adik-adik, melalui cerita kita hari ini, kita mau belajar bersama-sama untuk taat kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Abram. Dia taat kepada Tuhan dan Tuhan memberkati dia. Jangan terpengaruh dengan apa yang dilihat. Masih ingat cerita tadi? Mungkin karena besarnya, bagusnya bungkusan kado sehingga ia mengabaikan yang jelek dan terlebih dahulu memilih yang bagus. Nah, adik-adik, begitu juga kita belajar pada hari ini tentang Lot dan Abram. Pilihan Lot yang awalnya dikira hijau, subur, ternyata membawa kebinasaan bagi mereka. Mengapa? Karena akhirnya kota yang dipilih oleh Lot itu akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi coba lihat Abram. Dia memilih taat kepada pimpinan Tuhan. Walaupun terlihat gersang dan kering Kanaan itu, tetapi ternyata negeri Kanaan adalah negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, dan negeri Kanaan itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Untuk itu adik-adik, marilah kita belajar taat dan tetap percaya kepada Tuhan dan mengikuti akan pimpinan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah menuntun kami di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami dan Tuhan juga menuntun kami untuk kami juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu, yaitu tetap taat dan tetap mengikuti pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga datang kepadamu menutup ibadah kami pada hari ini dan kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan.